again to my channel. Balik lagi dengan aku Jemima, dan kalau teman-teman baru di sini, welcome. Nice to meet you. So, di video kali ini seperti yang teman-teman udah lihat dari judulnya, aku bakalan nge-share beberapa skincare yang menurut aku worth it banget dengan harga yang terjangkau atau affordable menurut aku ya. Udah pernah aku coba, udah pernah aku pakai, udah pernah aku rasain manfaatnya. Dia murah, tapi efeknya mantul gitu loh, terutama di kulit aku. Jadi ya bener-bener worth it, nggak zonk. And maybe this will be part 1. Ini bakalan jadi bagian yang pertama karena baru beberapa aja yang aku langsung kepikiran gitu. So ya, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya, ya kan? Sebelum kita masuk ke skincare yang bakalan aku share ke kalian, aku cuma mau kasih tahu aja kalau aku tuh baru habis keramas guys, terus styling rambut sebelum filming. Dan tadi aku keramasnya pakai Scarlett. Ini tuh Scarlett Jordanian Sea Salt Shampoo dan Conditioner. Aku udah pakai beberapa kali ya. Ini bahkan udah setengah isi shampoo-nya. Conditioner itu aku suka balikin kayak gini biar lebih gampang keluar produknya. Bikin rambut aku tuh bisa tahan beberapa hari dan nggak lepek. Jadi dia mengurangi kelepekan rambut aku. Biasanya ada yang ngaruh ke kelepekan rambut, tapi harganya tuh agak lebih mahal dari Scarlett. Nah, Scarlett ini salah satu pilihan yang affordable. Keduanya wanginya juga enak dan cukup tahan lama ya. Kalau yang shampoo-nya wanginya tuh magnolia, kalau yang conditionernya wangi bunga sedap malam atau evening primrose. Tekstur dari shampoo-nya dia tuh agak jelly sedikit, tapi masih termasuk liquidy atau agak cair. Sedangkan tekstur dari conditionernya benar-benar yang creamy ya. Yang spesialnya kandungan mereka tuh seperti namanya, yaitu sea salt atau garam laut, yang bisa memberikan manfaat ke kulit kepala kita, juga batang rambut, menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, mengatasi penumpukan kotoran. Bisa juga membantu untuk membuka cuticle rambut supaya bisa menyerap produk-produk perawatan rambut setelahnya itu dengan lebih baik. Misalnya kan kita mau pakai hair serum, habis itu hair oil, nah itu bisa lebih efektif lagi nyerapnya. Ya aku suka, yang aku rasain sendiri ya adalah satu, nggak lepek, jadi aku bisa sekitar 2 harian itu nggak cuci rambut, masih oke. Terus untuk conditionernya dia tipe yang lembut tapi nggak bikin terlalu lembut gitu loh, jadi masih dalam taraf yang pas ya, jadi nggak terlalu letoy. Biasanya kalau terlalu lembut akhirnya ngembang di atas, lepek di bawah ya, kelihatan tipis di bawah, tapi ini bisa seimbang. Selain mengontrol kadar minyak sehingga nggak cepat lepek, dia juga bikin rambut aku lebih bervolume. Dan kalau misalnya dipakai rutin, dia juga bisa mencegah rambut rontok, mencegah rambut supaya nggak cepat bercabang, apalagi kalau yang suka rutin styling ya, serta bikin rambut tuh lebih berkilau. Tuh, rambut aku, lihat deh. Disarankan pemakaiannya untuk yang udah 13 tahun ke atas. Cara pakainya seperti kita pakai shampoo dan conditioner biasa ya. Tinggal dibasahin rambut dulu, terus tuang shampoo-nya dan busakan di kulit kepala sampai ke batang rambut. Nah, yang aku suka juga, biasanya aku tuh kalau misalnya udah 3 harian nggak keramas ya, ketika pas keramas, aku harus keramas 2 kali biar busanya banyak. Karena kan yang pertama kali tuh masih berdebu dan kotor banget ya, sehingga rata-rata shampoo tuh dikeramas pertama kali akan kurang banget busanya. Tapi kalau Scarlett shampoo ini dikeramas pertama udah efektif banget, busanya lumayan ya menurut aku, dan di keramas kedua malah makin banyak lagi, jadi bisa membersihkan kepala aku dengan maksimal. Habis itu tinggal pijat-pijat lembut sedikit, terus udah deh dibilas. Setelah itu dilanjutkan pakai conditionernya seperti biasa, dituang ke telapak tangan, habis itu diaplikasikan di area batang rambut aja, nggak usah sampai kulit kepala. Terus bisa didiamin selama 1 menit 2 menit gitu, habis itu dibilas sampai bersih. Mereka juga aman digunakan sama ibu hamil. Ini bikin rambut jadi lebih bouncy juga, jadi keseluruhan rambut bisa kelihatan lebih segar dan sehat. Menurut aku kalau misalnya teman-teman rambutnya cepat banget atau mudah lepek dan kalian pengen yang lebih bervolume, terus nggak mau beli shampoo yang agak di atas 100 ribuan gitu ya, kalian bisa cobain Scarlett shampoo-nya ini. Udah gitu sudah BPOM juga. Nanti kalau misalnya kalian mau ikut cobain juga, aku bakalan taruh linknya di bawah ya, jadi kalian bisa langsung aja klik di sana. Alright, rambut sudah oke. Sekarang kita ke semua skincare part 1 yang affordable tapi super worth it. Aku bakalan mulai dari sunscreen dulu. Paling pertama keluar di pikiran aku adalah Azarin guys. Azarin nggak sponsori video ini ya, but ya untuk video part pertama ini kayaknya bakalan agak sedikit mendominasi dari Azarin. Azarin sendiri kan produknya banyak banget ya. Ini aku bakalan share versi aku nih yang menurut aku super worth it di kulit aku dan kalian wajib banget cobain. Yang pertama adalah sunscreennya. Tada! Azarin Hydra Soothe Sunscreen Gel. Ini legend, udah berkali-kali aku ngomongin juga di YouTube. Subscribers lama pasti tahu, followers Instagram lama juga pasti udah hafal. Pernah aku betalin sama sunscreennya Karasan kalau nggak salah waktu itu, dan aku pilih yang Azarin ini. Sekarang dia udah ada banyak varian kan. Seingat aku ada 4 varian, tapi aku belum terlalu lama gitu ya pakai yang lain. Ini yang paling lama aku pakai di antara yang lain, dan ini adalah formula barunya. Cuman teksturnya tuh sama, feel dipakai di wajah juga sama. Hanya yang baru ini dia udah ada tambahan proteksi, yaitu dari
blue light. Jadi ada beberapa tambahan ingredients di dalamnya, seperti contoh ectoin. Ectoin ini yang melindungi dari blue light, polusi, dan ada manfaat anti-agingnya juga atau anti penuaan. Kenapa ini worth it banget? Karena aku super yakin buat teman-teman yang pertama kali pakai sunscreen, kalau sunscreennya keberatan gitu di wajah, takut sunscreen nyumbat pori-pori, kalian harus coba sih. Kadang-kadang ya, aku suka skip aja gitu pakai moisturizer karena sunscreen ini udah cukup melembabkan kulit. Selain itu dia juga nggak pakai alkohol, nggak pakai fragrance, udah nggak ada parfum sama sekali, dan nggak ada juga essential oil. Jadi cocok banget untuk semua jenis kulit. Kalau misalnya kalian juga tipe yang acne prone, lagi banyak jerawat, merah, meradang, sunscreen ini punya ingredients green tea. Green tea itu bagus banget, banyak banget penelitiannya sudah dilakukan dan terbukti bahwa mampu meredakan peradangan juga kemerahan di kulit. Ini worth it banget di kulit aku. Semoga worth it juga di kulit kalian. Yang kedua, serum. Nah, serum ini yang langsung aku kepikiran adalah Implora Midnight Serum. Ini udah pernah aku bahas juga ketika aku mereview lengkap semua varian yang ada 4 botol itu. Midnight Serumnya paling worth it. Dia punya galactomyces yang bisa mencerahkan kulit sebagai antioksidan juga. Dan walaupun namanya Midnight Serum atau serum yang dipakai di malam hari aja, cuman dari segi ingredientsnya kalian bisa pakai juga kok di pagi hari. Aku suka banget itu, aku udah pernah habisin, cuman belum aku restock, makanya mohon maaf banget aku udah nggak punya botolnya. Tapi trust me, it is one of the most affordable serum. Salah satu serum yang langsung aku terpikirkan, karena ya kalian tahu kan kalau misalnya udah pernah mengalami dan terkesan pasti akan refleks terpikirkan. Nah, Implora ini salah satu yang langsung aku kepikiran. Very worth it, tapi harganya nggak masuk akal sih terjangkaunya. Anyway, semua rekomendasi produk aku di video ini aku akan taruh linknya di description box. Jadi teman-teman bisa dengan gampang akses, klik di sana aja. The next one, aku bakalan ke Total Jerawat sama Total Bekas Jerawat. Ini juga masih 60 ribuan guys harganya, tapi tada! Bagus banget. Ini yang N-Pure Cica Dark Spot Natural Spot Eraser, khusus buat bagian bekas jerawat aja. Jadi kalau aku tuh lagi ada bekas jerawat yang cukup menghitam di bagian kiri sama di dagu, aku cuman pakaiin di situ aja, nggak dipakein ke seluruh wajah. Cukup menarik ya N-Pure, bukan total jerawat ya, tapi total bekas jerawat, dan komposisinya super. Dia punya 10% stabilized vitamin C dan dikombinasikan dengan ferulic acid dan vitamin E. Tahu nggak guys, kombinasi 3 ini tuh sangat-sangat stabil dan efektif untuk memudarkan hiperpigmentasi, bahkan menghilangkannya bekas jerawat, noda hitam, high concentrated banget, dan gabungan formulasinya bagus. Kenapa jangan dipakai ke seluruh wajah? Sebenarnya boleh aja sih guys, cuman dia kecil kayak gini guys, isinya tuh 5 mili. Kalau misalnya kalian mau pakai di seluruh wajah, kayaknya seminggu habis deh. Makanya kenapa masih tergolong murah atau affordable, dia dikemas dalam size yang kecil aja, karena kita hanya perlu di area yang ada hiperpigmentasinya atau bekas jerawatnya aja. Aku udah cobain, rutin pakai, kelihatan banget perubahannya. Jadi kalau misalnya kalian skincare-nya lagi fokus ke mencerahkan kulit dan memudarkan bekas jerawat nih, kalian kan pasti pakai toner untuk brightening, pakai serum untuk brightening, entah itu dari niacinamide atau dari arbutin atau dari vitamin C. Kalian bisa boost atau tambahkan ekstra usaha dari total bekas jerawatnya N-Pure Cica Dark Spot. Untuk total jerawatnya masih dari N-Pure juga. Ini tuh N-Pure Cica Acne Spot. Dia tipenya yang kayak clay mask gitu ya teksturnya. Kalian masih inget gak aku pernah rekomendasiin total jerawatnya White Lab? Itu salah satu favorit aku juga karena dia mengandung sulfur yang mampu mengeringkan atau membantu cepat matangnya sebuah jerawat itu. Nah, ini tuh kayak gitu guys, sama sih persis, cuman dia ada efek lebih soothing atau melembabkannya. Kalau White Lab dia memang pure mengeringkan banget. Jadi setelah kita totolin, ditunggu beberapa lama itu bakalan benar-benar jadi kering, kayak dia ngelok jerawat kita gitu loh. Jadi benar-benar mengeringkan banget area itu. Tapi kalau yang ini karena ada centella asiaticanya juga sama ada peptide, makanya jadi lebih melembabkan area itu, tapi pada saat yang sama tetap bisa mematangkan jerawat. Artinya area sekitar situ nggak akan ikut jadi kering. Saran aku kalau misalnya teman-teman tipe kulitnya tuh yang berminyak banget, pilih yang White Lab Acne Cream. Kalau kalian yang kombinasi ke kering, boleh pilih yang N-Pure Cica ini. The next one adalah untuk komedo. Tada! Azarin lagi, yaitu Azarin Blackhead Remover Mask. Gila sih guys, ini worth it banget. Harganya tuh affordable banget, bahkan di bawah 50 ribu. Tapi sengefek itu untuk mengangkat komedo atau bahkan kayak rambut-rambut yang terperangkap gitu loh di pipi, jadi kelihatan seperti komedo. Tapi ingredientsnya tuh nggak ada yang harmful sama sekali buat kulit. Dia nggak pakai alkohol, dia punya banyak banget ingredients sebagai antioksidan dan menenangkan, banyak banget
ekstrak alami di dalamnya sehingga menghindari kulit kita yang ditaruhin ini untuk iritasi. Gak bakalan kemerahan. Aku tuh sebenarnya biasanya menantang banget yang namanya pore pack atau sesuatu yang kalian tempelin terus kalian cabut. Tapi kalau pakai ini gak bakalan jadi merah sama sekali. Satu-satunya yang harus dihati-hatiin ya metode cabutnya sih. Jadi harus pelan-pelan, jangan terlalu barbar zek ya, tetap bakalan nge-strip kulit kalian. Cuman cairannya ini ketika dia menyerap ke kulit, dia tidak akan memberikan reaksi alergi atau iritasi sama sekali. Udah gitu biasanya yang kayak begini-begini nih pasti ada alkoholnya. Tapi Azarin enggak pakai alkohol. Seneng banget sih sama ini. Aku sama suami suka pakai ganti-gantian. Dan ini tuh nggak perlu dipakai setiap hari, enggak. Paling 2 minggu sekali itu dia udah lumayan ngangkat banget. Pilih ini. Kemudian kita ke toner. Maaf guys, ini masih dari Azarin lagi. Aduh, kalian inget gak kalau Azarin pernah keluarin 4 toner sekaligus yang namanya tuh toner sejuta umat. Di sini aku mau kasih tahu ke kalian 2 favorit aku, yaitu tada! Ini 2 yang menurut aku paling worth it. Paling worth it. Yang pertama adalah Daily Beginner Exfoliating Toner, Sea White Multi Acids Glowing Toner. Kalau ini buat eksfoliasi seperti namanya of course, dan cocok banget buat pemula. Ingredientsnya minimal banget. Dia pakai AHA, BHA sama PHA. Nggak pakai alkohol dan nggak pakai perfume juga. Udah gitu dia cara pakainya tuh gampang banget, tinggal di pump aja. Biasanya kan kalau toner-toner exfo tuh aku pakai kapas ya. Nah ini memudahkan banget. Nggak harus pemula juga sih yang pakai ini. Kalau misalnya kalian udah advance juga, udah terbiasa mengexfo, tapi kan ada hari-hari dimana kita nggak terlalu suka yang ada cekat-cekitnya, kita nggak terlalu suka yang terlalu repot, pengen yang ringan-ringan aja. Aku kalau lagi kayak gitu moodnya pasti aku langsung ambil si toner exfoliating dari Azarin ini. Selanjutnya adalah Sea White. Ini untuk brightening, jadi mencerahkan kulit wajah. Kalian bisa pilih tonernya Azarin yang ini. Jangan salah, dia bukan cuma ada vitamin C, tapi ada tranexamic acid. Tranexamic acid tuh manjur juga guys untuk ikut mencerahkan kulit wajah. Sama ada ferulic acid juga kayak yang ada di total bekas jerawat yang udah aku bahas tadi. Jadi formulasinya cukup enak, cukup bagus, dan yang paling penting harganya di bawah 70.000. Cuma 60 ribuan. Yang terakhir untuk saat ini adalah sabun muka. Tidak lain tidak bukan yaitu Agnes Creamy Wash. Subscribers lama pasti udah paham banget. Kalian yang udah nonton My Acne Story, ini salah satu pahlawan yang membuat aku move on dari krim dokter. Bahkan aku mulai nge-YouTube tuh 2018. Sekarang udah 2022. Kayaknya masih konsisten ya aku rekomendasiin si Agnes ini ke kalian. So ya, definitely masuk ke kategori affordable tapi worth it. Dia ada vitamin C, vitamin E. Ini tuh sabun muka yang ada alkohol ya guys. Jadi kalau kalian sensitif sama alkohol, lebih baik jangan pakai. Tapi kalau misalnya kalian oke-oke aja, bisa pakai ini. Misalnya kalian kulitnya kombinasi ke berminyak ya. So buat kalian yang lagi beruntusan, definitely must try. And that's all guys for today's video. Skincare yang affordable tapi worth it. Kalau teman-teman mau part 2-nya, silahkan komen aja di bawah. Terus aku pengen tahu juga dong skincare yang menurut kalian tuh di bawah 100.000 yang udah pernah kalian cobain terus bagus apa sih? Komen ya di bawah biar kita bisa saling sharing. Dan siapa tahu besok-besok aku bakalan cobain yang teman-teman udah cobain juga. And as always, good luck, semangat skincare-nya. Jangan lupa follow aku juga di Instagram ya guys, @jemimalivia, karena aku sering share rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi aku pakai, rekomendasi produk, tips, beauty, skincare, and more. And thank you guys so much for watching today's video. I will see you guys in my next video ya. Bye bye guys.